Penyelidik dikabarkan memiliki puluhan nama saat perburuan Nancy Guthrie dan sosok bertopeng di depan rumahnya makin memanas. Jadi, apa artinya ini bagi pencarian putus asa terhadap ibu berusia 84 tahun dari pembawa acara hari ini? Savannah Guthrie, Departemen Sheriff Kabupaten Pima, membebaskan keluarga itu dan memberi petunjuk soal perkembangan baru. Kami sedang menangani kasus ini dari hukum dan kriminal. Saya Chris Stewart. Baik, mari mulai. Kami mendapat info baru tentang lokasi dan target pencarian penyelidik saat mencari Nancy Guthrie. Jadi mari kita bahas laporan baru ini dan juga pembaruan yang baru saja kami terima dari penegak hukum. Sarung tangan itu sempat memberi harapan bahwa benda tersebut mungkin terkait kasus Nancy Guthrie. Itu tidak cocok dengan profil DNA di database FBI yang disebut Codis Now. Sarung tangan itu ditemukan di pinggir jalan di sebuah ladang sekitar 2 mil dari rumah Nancy Guthrie. Sekarang, FBI sebelumnya mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada kami bahwa sarung tangan tersebut tampaknya cocok dengan sarung tangan yang terlihat dipakai oleh tersangka dalam rekaman video pengawasan yang diambil di depan rumah Nancy Guthrie. Pernyataan penting dari Sheriff Kabupaten Pima hari ini. Bukti DNA tambahan ditemukan di kediaman itu dan sedang diperiksa. Belum jelas bukti apa itu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian. Penting juga untuk dicatat bahwa dengan Codis, basis data FBI yang berisi orang-orang yang telah dihukum karena kejahatan, orang-orang yang telah ditangkap, orang-orang yang pernah berurusan dengan hukum. Jadi hanya karena tidak cocok di Codis, itu masih merupakan bagian yang sangat kecil dari populasi. FBI tampaknya sedang mencari petunjuk di toko senjata. Reporter Brian Anton dari News Nation. Dia telah meliput cerita ini langsung di Tucson sejak awal. Dia melaporkan para agen telah mengunjungi beberapa toko senjata di Tucson, membawa daftar 40 orang beserta foto-foto mereka. Agen menanyakan apakah ada orang dari daftar mereka yang masuk ke toko-toko tersebut. Sheriff Kabupaten Pima mendatangi bisnis dan menunjukkan rekaman bel pintu untuk mencari orang yang terlihat familiar atau yang masuk ke toko. Orang bertopeng di depan rumah Nancy Guthrie dalam rekaman bel pintu tampak membawa senjata di pinggangnya. Jenis senjata api yang kami terima informasinya tidak cocok dengan sarung senjatanya. Itu tampaknya merupakan pilihan yang relatif murah jika Anda sedang mencari sarung senjata, hanya $1 di beberapa Walmart. Dan telah dilaporkan bahwa beberapa Walmart di daerah Tucson menyediakan sarung senjata tersebut di stok mereka. Sekarang, berbicara tentang Walmart, toko itu bisa sangat penting dalam penyelidikan ini. Penegak hukum mengatakan pakaian pria itu kemungkinan barang Walmart, tersedia di sana namun tidak eksklusif dijual di Walmart. Namun, tas ransel yang dikenakan tersangka adalah barang yang hanya bisa Anda temukan di Walmart. Dan itu bisa sangat penting. Saya sudah menghubungi Walmart untuk meminta komentar tentang cerita ini untuk melihat apakah mereka akan membagikan kepada kami jenis informasi yang mereka berikan. Penegak hukum. Kami belum mendapat tanggapan. Pihak penegak hukum telah mengonfirmasi bahwa mereka bekerja sama dengan manajemen Walmart untuk mengidentifikasi dan menemukan individu yang membeli tas ransel tersebut. Belum jelas siapa yang ada di daftar yang diduga dibuat agen, berisi nama dan foto yang mereka tunjukkan ke toko senjata. 2 orang sudah ditahan dalam penyelidikan ini, namun belum ada penangkapan hingga kini. Ada laporan bahwa barang bukti masih diproses terkait penggerebekan yang terjadi pada Jumat malam di sebuah rumah sekitar 2 mil dari rumah Nancy Guthrie. Dan kemudian ada penghentian lalu lintas dramatis yang dilakukan di dekat Culver's. NBC News menyebut penegak hukum cenderung tidak mengarah pada orang-orang yang sudah ditahan dalam kasus ini. Hai teman-teman, sebentar saja saya ingin membicarakan tentang mitra besar yang kami miliki di Law and Crime, mitra besar untuk acara kami On the Case. Truth Finder adalah alat utama yang sangat menghemat waktu saya. Ini membuat saya bisa fokus melaporkan, menyusun cerita, dan mengumpulkan informasi tanpa mengurus dokumen. Kamu juga dapat memakai Truth Finder, layanan pencarian besar.
Cukup ketik nama, kamu bisa temukan alamat, riwayat kriminal, dan lainnya. Ini adalah alat utama kami dan salah satu layanan pencarian terbesar di Amerika Serikat. Dengan berlangganan, kamu dapat mencari tanpa batas dan tetap rahasia. Kamu bisa memeriksa tetangga baru, latar belakang orang yang ditemui online, atau mencari seseorang yang ingin dihubungi lagi. Kamu juga dapat mencari pelaku kejahatan seksual terdaftar dan memeriksa latar belakang dirimu sendiri. Tetap terinformasi dan aman. Cek catatan publik di Truth Finder Now melalui truthfinder.com/over-the-counter. Departemen Sheriff menyatakan masih memproses barang bukti dari 2 surat perintah penggeledahan pekan lalu. Individu yang diinterogasi telah dibebaskan tanpa penangkapan. Sheriff juga mengatakan aktivitas serupa akan terjadi lagi ke depannya. Ini bisa mencakup lebih banyak penggerebekan seperti Jumat malam lalu dan pemeriksaan lalu lintas di dekat restoran cepat saji Culver's. Awal minggu ini, News Nation melaporkan penegak hukum memakai signal sniffer di helikopter untuk mencari alat pacu jantung Nancy Guthrie. Ingat, alat pacu jantungnya terlepas dari iPhone-nya pada 1 Februari dini hari. Menurut garis waktu dari penegak hukum, itulah kontak terakhir mereka dengannya saat alat pacu jantung terputus sekitar pukul 2.30 pagi. Helikopter ini terbang rendah dan sangat lambat di atas lingkungan Nancy Guthrie, menurut para reporter. Kabarnya, teknologi pendeteksi sinyal ini berusaha menangkap frekuensi, bisa dari ponsel atau alat pacu jantung. Hari ini, penegak hukum mencari alat pacu jantung Nancy Guthrie bersama produsen alat tersebut. Sheriff kini mengungkapkan alasan mengumumkan secara terbuka bahwa keluarga Guthrie dan pasangan mereka telah dibebaskan dan bukan tersangka kasus ini. Dia juga secara resmi menyatakan bahwa mereka kini harus dianggap korban kejahatan ini. Sheriff mengeluarkan pernyataan ini pada hari Senin, di mana dia menegaskan bahwa keluarga Guthrie, mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Nancy. Sheriff menyatakan, setelah penyelidikan, keluarga Guthrie beserta saudara dan pasangan mereka telah dibebaskan sebagai tersangka. Keluarga ini sangat kooperatif, ramah, dan juga korban dalam kasus ini. Sheriff juga mengkritik para spekulan, termasuk profesional yang melaporkan keluarga Guthrie mungkin terlibat dalam kasus ini. Mengatakan kutipan bahwa menyarankan sebaliknya tidak hanya salah, tapi juga kejam. Keluarga Guthrie adalah korban, jelas dan sederhana. Mohon media menghormati profesi dan melaporkan dengan belas kasih serta profesionalisme. Kutipan selesai. Kini, Sheriff memperjelas pernyataannya. Dia mengatakan pada hari Selasa ke stasiun televisi Colt di Tucson bahwa keluarga Guthrie telah dibersihkan dari tuduhan pada awal penyelidikan. Dia menambahkan bahwa mereka sangat teliti dengan keluarga Guthrie. Setiap penegak hukum akan memberitahu Anda jika Anda mengikuti kasus kejahatan nyata. Seringkali Anda melihat kasus di mana penyelidikan dimulai dengan melihat orang-orang terdekat dengan orang yang dianggap sebagai korban, atau orang yang dalam kasus ini dinyatakan hilang. Dalam situasi ini, seperti sering dibahas, Nancy Guthrie naik Uber ke rumah Annie Guthrie, putri sulungnya dan kakak Savannah. Dia makan malam, bermain game, lalu keluarga Guthrie mengantar Nancy pulang. Dan kemudian diyakini, beberapa jam setelah itu, berdasarkan garis waktu yang diberikan oleh penegak hukum, saat itulah seseorang masuk ke rumah dan membawa Nancy Guthrie. Penyelidikan telah berlangsung sejak itu. Kini, penegak hukum sering mendatangi rumah Annie Guthrie dan memproses tempat kejadian perkara di sana. Salah satu kendaraannya diambil dan diperiksa, yang menurut Sheriff itu hanyalah pengumpulan barang bukti standar. Kami melihat penegak hukum beberapa kali ke rumah Nancy Guthrie. Sheriff menegaskan penyelidikan keluarga, memastikan publik tahu mereka tidak dibebaskan begitu saja. Tapi penyelidikan dilakukan untuk membuktikan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan ini, katanya kepada Colt. Kutipan. Kami berbicara dengan mereka, kami mengambil ponsel mereka, kami mengambil komputer mereka, maksud saya, kami melakukan segalanya, kami memeriksa kendaraan mereka, kami memeriksa rumah mereka. Mereka benar-benar, sekarang mereka adalah korban. Tidak jelas di balik permukaan, apakah ada yang berubah dalam kasus ini yang mendorong Sheriff untuk secara resmi menyatakan bahwa keluarga Guthrie dibebaskan. Atau, apakah itu hanya sebagai respons terhadap spekulasi publik? Hal itu memang menjadi bayang-bayang dalam kasus ini sejak awal.
Dan saya ingin mengatakan kepada siapapun yang memilikinya atau tahu di mana dia berada, that tidak pernah ada kata terlambat. Dan kamu tidak hilang atau sendirian. Tidak pernah terlambat melakukan hal benar. Saya ingin membahas pesan Savannah Guthrie yang dia bagikan di media sosial pada Minggu malam. Dalam pesan ini, Anda bisa melihat betapa emosional dan kuatnya Savannah dalam situasi ini. Maksud saya, ini adalah mimpi buruk yang tidak pernah diinginkan siapapun untuk dialami, dan dia sudah menjalani ini selama 16 hari. Dalam video itu, dia berbicara langsung kepada siapapun yang membawa ibunya, baik satu orang atau sekelompok orang. Pesan ini sangat emosional, spontan, dan tampak alami. Beberapa orang bertanya-tanya di pesan keluarga Guthrie di media sosial, Savannah yang punya lebih dari 1 juta pengikut. Apakah ada kata sandi di situ? Nasihat seperti apa yang mereka dapatkan? Mungkin dari FBI. Sebelum mereka menyebarkan pesan-pesan ini, kita akan membahasnya bersama Lisa Miller, detektif pensiunan yang segera bergabung di sini. Sekarang, tidak hanya para penyidik menyisir wilayah, mereka juga telah menyisir rumah-rumah, mereka telah memeriksa kendaraan, berusaha menemukan Nancy Guthrie. Namun mereka juga menelusuri ribuan petunjuk dari masyarakat. NBC News melaporkan penyidik kini menangani 40-50 ribu petunjuk dan informasi dalam kasus ini. Itu meningkat pesat dari 18 ribu petunjuk saat video individu bersenjata diposting di X oleh Direktur FBI Kash Patel. FBI menyatakan mereka memperoleh video ini sebelum dirilis dengan menggunakan teknik yang dapat menemukan file yang awalnya tampak tidak ada, dan dalam kasus ini mereka menemukannya di server untuk perusahaan kamera Bell Pintu-Nest. Saya berbicara dengan mantan agen khusus FBI dan Brunner yang menyampaikan poin menarik, karena banyak dari kita telah melihat video itu dan mencoba membedahnya. Dan seringkali kita melihat penegak hukum mengandalkan masyarakat dalam kasus-kasus dengan menyebarkan gambar-gambar itu seperti yang kita lihat dalam kasus ini. Tapi dia mengatakan kepada saya bahwa dia percaya itu adalah sebuah kesalahan untuk mempublikasikan video ini ketika video itu dipublikasikan. Inilah sebabnya merilis video itu menguntungkan. Karena itu Kash Patel memutuskan merilisnya, meskipun alasannya tidak jelas. Tidak perlu kemenangan hubungan masyarakat hanya untuk menyatakan FBI bekerja hebat, tapi Kash Patel tetap melakukannya. Dia mengembalikan keuntungannya ke penjahat itu. Kenapa? Karena setelah penjahat itu tahu, tindakannya bisa diduga. Membuang ransel, membuang masker wajah, membuang jaket, membuang senjata. Semua barang bukti yang jelas yang diinginkan oleh jaksa Amerika Serikat di pengadilan atau jaksa negara bagian, jaksa penuntut umum untuk membuktikan kasusnya di pengadilan. Ditemukan di rumahnya. Ini adalah video dirinya, kamu tahu menonaktifkan kamera Bell pintu ring. Orang itu bisa saja sudah melarikan diri dan berada di belahan dunia lain sekarang. Karena dia bilang, oh tidak, mereka merekamku di video. Kamu memberikan keuntungan kepada mereka. Ini benar-benar sakit kepala besar bagi penyelidik dan tidak memberi mereka kesempatan. Akhirnya mereka membedah ransel itu, menganalisis dan mengetahui mereknya. Inilah toko-tokonya dan yang dibutuhkan. Ini akan memakan waktu sekitar 4 hingga 6 hari. Dalam 3 hari pertama itu 14.000 petunjuk diberikan, 14.000 petunjuk masuk membanjiri FBI dengan petunjuk. Dan itu mengharuskan setiap petunjuk itu harus diverifikasi, harus ditelusuri. Jika para penyelidik punya waktu untuk memverifikasinya, kita mencari orang setinggi 5 kaki 10 inci yang membawa ransel seperti ini, yang dijual di toko ini. Jumlahnya akan jadi 14.000 petunjuknya lebih sedikit dan tidak akan membanjiri sistem. Agen, analis, dan pegawai pendukung FBI di Arizona bekerja sangat keras. Dan dengan merilis video itu terlalu cepat, Kash Patel menciptakan beban kerja tambahan yang sangat besar untuk tim kasus itu. Padahal mereka seharusnya tidak perlu melakukan itu sekarang. Kami juga melihat uang dikumpulkan dari luar juga ada di dalam. FBI menawarkan hadiah $100.000 untuk informasi yang mengarah ke Nancy atau pelakunya. FBI kembali mentweet poster orang hilang Nancy hari ini dengan hadiah $100.000. Deskripsi resmi FBI,
untuk orang yang mereka anggap sebagai tersangka. Di depan rumah Nancy Guattari berdiri pria setinggi 175-178 cm dengan tubuh sedang. GoFundMe ini dibuat untuk mengumpulkan dana membeli 1 Bitcoin sebagai pembayaran. Seseorang yang mengaku tahu lokasi Nancy telah mengirim beberapa email ke TMZ dengan email keempat masuk kemarin, Senin. FBI belum memberi komentar tentang kredibilitas informasi dan email yang diterima TMZ. Ini berbeda dari dugaan surat tebusan yang diterima TMZ dan media lain pada awalnya. Seseorang mengaku tahu lokasi Nancy Guthrie dan menyatakan dia berada di Meksiko. Dan mereka menginginkan 1 Bitcoin. Sebenarnya, sekarang mereka menginginkan lebih dari 1 Bitcoin untuk menyerahkan informasi itu. Jadi GoFundMe ini dan akan saya ceritakan. Baru terkumpul beberapa dolar dari $65.000 yang ditetapkan sebagai target, tapi ini sedang mengumpulkan uang untuk membeli 1 Bitcoin. Namun, pengirim email yang telah mengirim email tersebut ke TMZ, sekarang mereka meminta lebih dari 1 Bitcoin. Setelah FBI menaikkan jumlah uang hadiah menjadi $100.000, pengirim email menghubungi TMZ lagi dan meminta $100.000 di muka untuk informasi. Ngomong-ngomong, 1 Bitcoin kini bernilai di atas $60.000. Seorang pengacara cedera pribadi dari Milwaukee turut memasukkan nama dan uangnya dalam kasus ini. Michael Huppy mengumumkan akan memberi hadiah $10.000 lewat Crime Stoppers. Kini, Presiden Trump juga memberikan pendapat soal kasus ini. Dia pernah berbicara dengan Savannah Guthrie yang mengenalnya karena pernah meliput masa jabatannya di Gedung Putih. Dia sempat bicara dengannya setelah Nancy dibawa, menawarkan dukungan pemerintah federal, dan itu memang terlihat 5 hari setelah Nancy Guthrie dibawa. Pada 6 Februari dia berada di Air Force One dan mengatakan kepada media bahwa mereka punya beberapa petunjuk kuat dalam kasus ini. Tapi sekali lagi, sampai saat ini belum ada penangkapan yang dilakukan. Presiden Trump kini mengingatkan keras siapapun yang membawa Nancy Guthrie akan mendapat konsekuensi berat, termasuk hukuman mati, jika Nancy Guthrie tidak dikembalikan dalam keadaan hidup. Jika Anda memiliki informasi tentang Nancy Guthrie, Anda dapat menghubungi Sheriff Kabupaten Pima di 5203-514-900. Hubungi FBI di 1-800-CALLFBE atau tips.fbi.gov. Bergabunglah untuk membahas kasus dan perkembangan terbarunya yang baru kami terima. Detektif pensiunan dan mantan kepala penyidik Lisa Miller, terima kasih telah bersama kami di Law and Crime. Jadi, secara sekilas, Anda melihat pernyataan ini. Tidak ada kecocokan di kodis, jadi mungkin sarung tangan ini tidak relevan dengan penyelidikan. Apa yang menonjol bagi Anda tentang kata-kata yang kita lihat di sini dari Sheriff Pima County terkait hasil atau tidak adanya hasil ketika berbicara tentang sarung tangan ini? Saya paham mengapa hal ini bisa mengecewakan bagi orang yang mengikuti kasus menarik dan rumit ini. Namun yang saya tangkap dari situ adalah sistem Combined DNA Index System milik FBI. Ada standar yang sangat ketat tentang mengunggah profil ke kodis. Forensik tidak dikenal, dan sampel ini adalah sampel laki-laki yang tidak diketahui. Ada pedoman yang sangat ketat tentang mengunggah forensik tidak dikenal ke Combined DNA Index System. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah sampel laki-laki tidak dikenal ini tidak cocok dengan siapapun di rumah itu, tapi kita tahu dari laporan bahwa sampel ini bisa diunggah ke Combined DNA Index System. Ada sesuatu di sarung tangan ini yang menghubungkannya dengan tempat kejadian perkara itu, benda aneh yang ditemukan kamu tahu 2 mil jauhnya, itu hanya tampak seperti sarung tangan di video. Mereka tak bisa mengunggahnya ke Combined DNA Index System sebagai barang bukti tak dikenal hanya dari kemiripan visual dan jarak 2 mil. Harus ada kaitan sekarang. Apakah itu kaitannya? DNA Nancy Guthrie belum diketahui. Apakah itu ada hubungannya dengan material tanaman di sarung tangan itu? Kita memang tidak tahu, tapi saya rasa bisa disimpulkan itu terkait tempat kejadian perkara Cobb karena bisa masuk kodis. Ya, karena kamu tahu dalam pernyataan yang kami terima dari FBI dan ketika mereka mengeluarkan pernyataan itu, mereka bilang sepertinya cocok. Karena ada 16 sarung tangan yang ditemukan dan mereka bilang sebagian besar diantaranya hanyalah, kamu tahu, sarung tangan yang dibuang begitu saja dan hampir berserakan oleh orang-orang yang sedang mencari. Yang mana saya tahu bagian itu mendapat banyak perhatian. Tapi FBI, setidaknya dari cerita-cerita yang kami liput,
mereka biasanya sangat berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Ketika kamu menerima siaran pers dari FBI, itu terasa sangat dipikirkan matang-matang. Dan untuk menuliskan kalimat, tampaknya cocok dengan sarung tangan, sesuatu seperti tampaknya cocok dengan sarung tangan yang dipakai oleh orang yang terlihat di rekaman video pengawasan. Itu terasa menonjol, mungkin karena jenis sarung tangan lateks ini umum dimiliki orang dan tampaknya memang cocok. Apakah itu berbeda dengan 15 sarung tangan lain yang kamu temukan yang bisa kamu katakan ini terkait dengan, kamu tahu, orang-orang yang telah mencari Nancy Guthrie? Benar kan? Kata-kata itu penting bagi FBI ketika mereka mengeluarkan pernyataan publik. Maksud saya, ini penting karena mereka mengeluarkan pernyataan publik yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan DNA pada sebuah sarung tangan, dan mereka telah menemukan sarung tangan yang mereka yakini terkait dengan kasus ini. Itu saja sudah patut dicatat, tapi cara penyampaiannya jelas menunjukkan bahwa mereka tidak sembarangan, bukan hanya seorang magang yang menjalankan akun mereka. Yang mengeluarkan pernyataan ini mereka sangat berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Tapi kecocokan visual saja jelas tidak memungkinkan sarung tangan ini, DNA pada sarung tangan ini dimasukkan ke dalam sistem kodis. Kami mencatat, meski banyak membicarakan kodis, sebenarnya hanya sebagian kecil populasi yang ada di kodis. Mereka adalah orang yang pernah dihukum atau ditangkap karena melanggar hukum. Jadi, itu tidak langsung menghilangkannya, mungkin ada dampaknya di masa depan, kita lihat nanti. Mereka juga menyampaikan dalam pernyataan ini dengan kutipan berikut. Bukti DNA tambahan ditemukan di tempat tinggal itu dan sedang dianalisis. Dan saya ingat di awal, beberapa hari pertama penyelidikan ini, Sheriff berbicara tentang mempercepat analisis DNA di Phoenix dan sepertinya tidak ada hasil dari itu. Sekarang, mereka punya lebih banyak bukti dan sudah sering menggeledah rumah itu. Menurut Anda, seberapa yakin Anda? Apakah secercah harapan itu berarti? Sejauh ini, tampaknya memang belum terjadi apa-apa. Saya tahu mungkin masih banyak hal yang belum diungkap ke publik, dan dari sudut pandang publik memang terlihat demikian. Hasil analisis DNA pun belum ada. Benar? Saya tidak akan terlalu berharap pada temuan mereka di tempat kejadian perkara ini. Soal DNA, ini luar biasa. Juri ingin bukti ilmiah saat kasus seperti ini di pengadilan, kan? Ilmu pengetahuan penting dalam situasi seperti ini. Namun, yang perlu kita sadari adalah kita hidup di dunia yang kotor, bukan berarti tidak bersih. Maksud saya orang-orang yang masuk ke rumah Anda untuk bekerja seperti tukang listrik, tukang ledeng, atau pembantu rumah tangga. Setiap hari mereka melepaskan ribuan sel kulit. Jadi orang-orang yang keluar masuk dan DNA itu sebenarnya tidak serapuh yang banyak orang kira. Jadi di lingkungan terkontrol seperti rumah, DNA seseorang dapat bertahan lama. Jadi saya tidak ingin terlalu berharap banyak pada hal ini. Ya, ini memang perlu diuji. Ya, kamu tahu, Vi, ini adalah kasus di mana setiap kemungkinan harus diperiksa. Para pekerja sedang melakukannya. Saya rasa mereka mulai mencari ke berbagai arah untuk melihatnya. Namun, saya tidak terlalu berharap, meski kita tetap bisa berharap. Terkadang keberuntungan lebih baik daripada kehebatan. Saat membahas beberapa video yang diunggah Savannah Guthrie di Instagram, kita semua sudah melihatnya, termasuk yang terbaru. Dia sangat emosional dan kamu bisa memahaminya. Terlihat jelas itu nyata, bukan kelelahan pura-pura di wajahnya. Memang ada pertanyaan soal itu dan FBI akan memberi saran pada orang dalam situasi ini, tapi juga ada pertanyaan tentang kata sandi. Tahukah kamu, ada satu referensi dari Silence of the Lambs. Beberapa orang bilang mereka mendengar kalimat itu di salah satu video awal. Dan kemudian dalam kasus ini, orang-orang mencoba untuk menyatukan potongan-potongan. Maksud saya, biasanya dalam kasus seperti ini, dan ini adalah salah satu kasus yang paling tidak biasa, seperti yang sudah kita lihat. Namun, seberapa besar kemungkinan ini otentik secara emosi, pilihan kata, penyampaian, dan mungkin mengandung kode untuk mengirim pesan ke suatu tempat? Dua pesan terakhir dari Savannah Guthrie tampaknya memang mencerminkan sosok Savannah Guthrie yang kita kenal di televisi, benar? Ini berbeda dari pesan awal yang sangat terstruktur dari dia dan keluarganya. Apa yang bisa kita bicarakan dari pesan-pesan terbaru ini, dan terutama yang terakhir ini, adalah saya tidak akan langsung bilang ada kata sandi,
Tapi saya sama sekali tidak ragu, berdasarkan apa yang saya dengar, bahwa profiler Bao sedang membimbingnya, memberitahu dia, "Hei, ini yang perlu kita lakukan. Ini maksud pesan kami, tapi kali ini kami ingin kamu yang menyampaikan." Savannah. Orang yang dilihat semua orang di televisi mencoba menghubungi dan menjangkau orang tertentu. Inilah pesan yang ingin kami sampaikan. Jadi mungkin bukan kata sandi, tapi pesan yang sangat terstruktur. Saat mendengarnya, terasa seperti dia berbicara pada seseorang. Jadi apakah mereka memberinya info di balik layar? Yang tidak kita ketahui, dan memang seharusnya tidak kita ketahui, tentang apa yang diyakini oleh para profiler. Mungkin soal siapa di balik ini, tipe kepribadiannya dan penculiknya. Apakah mereka mencoba mengungkap seseorang jika mereka yakin ini melibatkan lebih dari satu orang? Kita juga tahu ada pernyataan dari Direktur FBI tentang hal itu. Dia menyebutkan beberapa orang dalam pesannya. Dia tidak mengatakan satu orang, jadi mungkin saja pesan ini ditujukan kepada pihak yang paling lemah. Membawa Nancy Guthrie keluar dari rumah ini adalah tindakan sangat kejam. Saya rasa semua setuju. Siapapun yang membawanya dari rumah itu telah menanamkan ketakutan dalam dirinya. Orang itu memang tidak berhati baik. Mungkin FBI punya alasan percaya seseorang terlibat. Ya mungkin masih ada sisi kemanusiaan yang bisa dijangkau dan disentuh oleh seseorang dan pesan seperti yang disampaikan Savannah di yang terakhir ini. Karena menurutku juga, maksudku bahkan untuk bulan terburuk sekalipun, dan memang ada beberapa monster yang tidak akan pernah memiliki sisi kemanusiaan di dalam diri mereka, itu sudah pasti. Aku yakin kamu pernah melihat itu dalam kariermu, dan kamu juga berpikir jika orang ini takut tertangkap. Ini selalu jadi berita utama di seluruh negeri dan terjadi setiap hari. Banyak orang ingin tahu, namun informasi yang masuk seringkali tidak jelas arahnya. Kamu harus sadar, orang dimanapun dan apapun yang mereka tonton pasti merasakan tekanan itu. Maksud saya, bahkan Presiden Amerika Serikat pun membicarakannya. Cukup kamu tahu beberapa kali, jadi kamu tahu soal itu bagian Walmart dari kasus ini. Saya rasa saya ingin bertanya padamu tentang itu. Karena menurut saya ini sangat menarik. Karena ransel yang ditemukan adalah ransel Walmart. Dilaporkan juga sarung pistolnya tidak cocok dengan pistolnya, hanya sarung murah seharga $10 yang bisa dibeli di Walmart. Dan kemudian ada barang-barang pakaian yang tampaknya juga merupakan produk Walmart, seperti seseorang membelinya di Walmart. Meskipun pakaian itu sendiri tidak eksklusif, hanya di Walmart, berbeda dengan ranselnya. Tapi maksud saya, kamu akan berpikir tentang seseorang, jika kamu melihat semua ini, orang ini telah membeli ini, dan ini dalam jangka waktu tertentu. Itu akan mengarah ke individu tersebut. Seperti bagaimana sebenarnya proses bekerja sama dengan seseorang seperti Walmart dan mengumpulkan semua itu, kemudian mencoba mengidentifikasi siapa yang mungkin membeli barang ini dalam periode tertentu. Benar, sayangnya ini proses yang memakan waktu lagi. Tugas yang harus dilakukan penegak hukum. Tapi mereka pergi ke kantor pusat, mereka pergi. Atau mereka mungkin mulai dengan toko-toko di daerah tersebut dan pergi ke manajemen lokal mereka dan meminta mereka untuk mulai menjalankan kode-kode ini. Dan melihat seperti apa penjualan mereka, Anda tahu seperti apa titik penjualan mereka. Mereka akan melihat apakah ada yang datang, membeli sekaligus atau satuan, ada pembelian berulang, serta metode pembayaran seperti kartu kredit atau tunai. Mereka akan merekam video dan membandingkannya dengan hal-hal tersebut. Ya, jika mereka tidak menemukan apapun di area terdekat itu, maka mereka pasti akan pergi ke kantor pusat dan berkata, "Hei, bisakah kalian mulai mengambil data di wilayah ini untuk kami?" Dan kemudian itu menjadi semakin memakan waktu. Tapi itulah sebabnya kamu tahu, para pemimpin bekerja sama, pemimpin yang baik bekerja sama. Kebanyakan lembaga, seperti tempat saya dulu bekerja di Kejaksaan Agung, kami tidak memiliki sumber daya atau anggaran untuk turun ke lapangan dengan peralatan dan tenaga seperti FBI. Kamu tahu nih, ada analis yang meneliti semua penjualan barang-barang yang sudah kita bicarakan ini. Jadi kamu tahu, saya suka kolaborasi ini. Penegak hukum dan pemimpin harus terus berkolaborasi untuk hal-hal seperti ini. Ya, ini juga mudah bagi saya dari luar. Saya belum pernah jadi penegak hukum atau mengkritik apapun. Karena saya tidak tahu seperti apa rasanya menjadi bagian dari penyelidikan ini, apalagi memimpinnya pada saat yang sama. Kamu tahu, kami sudah menghadirkan para ahli yang mengatakan bahwa mereka melihat orang ini di rekaman video pengawasan. Dan sepertinya kamu tahu, bukan penjahat yang canggih seperti yang mungkin kita semua pikirkan.
Sudah 16 hari 400 agen FBI menangani kasus ini. Presiden ingin cepat selesai, tapi pelaku belum tertangkap. Apakah kamu terkejut? Kurasa sekarang sudah memasuki minggu ketiga bahwa belum ada jawaban untuk kasus ini. Saya ingin bilang iya. Saya terkejut karena kasus ini mendapat perhatian besar, bahkan dari seluruh negeri dan dunia. Semua orang bisa melihatnya. Yang terlihat seperti penjahat bodoh di depan pintu ini. Namun semaksud saya faktanya dia melakukan beberapa perencanaan. Saya curiga dia, dan jika dia terlibat dengan orang lain, juga merencanakan sebelum penyerangan. Ini menunjukkan adanya organisasi. Kita juga harus melihat permintaan tebusan muncul segera setelah surat-surat itu dikirim ke beberapa media lokal dan TMZ. Itu menunjukkan kamu tahu seseorang dengan sedikit lebih banyak kecanggihan, perilaku yang terorganisir. Dan saya tahu apa yang kita lihat, terutama di Eropa. Kita melihat geng kriminal terorganisir, penjahat terorganisir yang menghubungi penjahat kecil, dan menyuruh mereka melakukan pencurian sebenarnya. Ya, namun dalam kasus itu kamu memiliki struktur seperti ini. Biasanya kita melihatnya sebagai transaksi uang tebusan atau penculikan. Itu transaksi bisnis, tergantung siapa di baliknya, selalu transaksional dan ada dialog. Saya rasa kita akan sering melihat hal serupa dalam kasus ini lalu tiba-tiba berhenti. Tapi setelah saya katakan itu, ada banyak alasan untuk penculikan, bukan hanya alasan finansial. Jadi akan menarik ketika kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin jika kita sampai pada alasan kenapa, Benar, dan itu karena itulah, kamu tahu, tentu saja alasan kenapa Nancy Guthrie hilang dan siapa yang membawanya, itu adalah pertanyaan besar. Tapi kemudian, kamu tahu, membawa seorang wanita berusia 84 tahun yang punya masalah kesehatan dan butuh obat-obatan. Itu benar-benar sesuatu yang biasanya tidak kamu lihat. Saya tahu ada laporan awal minggu ini bahwa sheriff agak membantah pernyataan dari media lokal di Arizona yang mengatakan begitu. Mereka diberitahu seperti itu. Teori berkembang menyebutkan ini awalnya perampokan yang berubah jadi penculikan. Apapun alasannya, saat melihat kasus ini, Anda di pihak mana? Masih banyak yang belum kita ketahui, tapi hanya dari yang kita tahu. Seperti bagaimana orang ini dan cara mereka masuk ke rumah. Fakta bahwa Nancy Guthrie bukanlah target yang biasa, Anda tahu, dari segi usia yang biasanya kita lihat dalam kasus penculikan. Maksud saya, seberapa besar kemungkinan bahwa ini adalah sesuatu di mana mungkin mereka masuk ke rumah dengan berpikir itu adalah perampokan. Anda berinteraksi dengan Nancy Guthrie, lalu memutuskan membawanya. ya, jadi perampok malam hari, biasanya mereka sudah mengamati tempatnya, kalau boleh dibilang. Anda tahu, mereka sudah melakukan pengintaian. Mereka sudah memeriksa lingkungan sekitar. Mereka tahu kapan orang di rumah, dan biasanya tidak masuk malam hari karena tahu ada orang. Apakah itu bisa saja sesuatu yang berjalan tidak sesuai rencana? Itu tidak bisa dikesampingkan, dan para penyelidik harus tetap berpikiran terbuka selama proses penyelidikan. Namun ini tampaknya bukan kasus perampokan gagal biasa yang biasanya terjadi saat seseorang masuk ke rumah. Jika mereka melihat orang di dalam, mereka biasanya melarikan diri atau melukai, bukan tiba-tiba membawa wanita tua. Itu tidak biasa terjadi. Berdasarkan pengalaman dan apa yang pernah kami lihat, saya harus mengatakan ini tidak cocok. Tapi kasus ini tampaknya banyak kejanggalan, seperti memaksakan benda kotak ke lubang bulat. Ini rumit dan berantakan. Ya, ini kamu tahu, ini salah satu kasus di mana seperti aku tidak ingat ada kasus yang seperti ini. Kamu tahu, begitu banyak orang yang bingung karenanya. Kamu tahu para ahli, internet, dan orang-orang tanpa pengalaman menyelidiki kasus seperti ini. Kamu tahu, kami sudah melakukan penahanan dan ada satu pria di dekat perbatasan Amerika Serikat, Meksiko. Sepertinya dia tidak terlibat berdasarkan apa yang dikatakan oleh sheriff. Ada penggerebekan di rumah 2 mil dari rumah Nancy Guthrie, lalu pemeriksaan lalu lintas di Culvers. Hingga kini belum ada penangkapan. Mereka berharap lebih banyak aktivitas seperti ini. Menurutmu, apa artinya bagi penyelidikan? Mungkin malam ini atau besok, tim Special Weapons and Tactics akan turun lagi. Mereka melakukan penggeledahan di rumah dan penahanan lagi, namun belum ada penangkapan. Hei, saya harap kita bisa melihat lebih banyak. Itu membuktikan polisi bekerja dan petugas di lapangan memperhatikan. Apakah itu dari Anda tahu kerja FBI dengan analisis ponsel, analisis lokasi seluler di wilayah tersebut?
Apapun yang mereka lihat, Anda tahu, potongan-potongan informasi ini, mereka kumpulkan, mereka bertindak berdasarkan itu, mereka mendapatkan informasi dan bertindak, dan bukan hal buruk untuk menahan seseorang ketika mereka sudah mendapatkan cukup informasi. Baik itu surat perintah negara bagian, penggeledahan, atau federal, mereka memberikan sesuatu ke hakim hingga hakim menyetujui surat perintah dan memberi akses ke rumah. Ini sangat penting. Itu menunjukkan mereka mengumpulkan banyak informasi penting untuk bisa melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumah itu. Ini area keamanan kita. Hakim tak mudah izinkan orang atau polisi masuk rumah tanpa alasan jelas. Saya suka itu. Terus gali dan bekerja. Saya ingin lihat lebih banyak hal seperti itu. Mereka memiliki sumber daya di sana untuk menindaklanjuti banyak petunjuk sekaligus. Goyang semaknya, mari kita lihat apa yang jatuh. Ya, mereka terus menekan gas hingga menemukan jawaban kasus Nancy Guthrie. Lisa Miller, detektif pensiunan dan mantan kepala penyidik, senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, Chris. Jika Anda memiliki informasi tentang Nancy Guthrie, hubungi Sheriff Kabupaten Pima 2035149. 520-35-14-900 adalah nomor lokal. Anda juga bisa hubungi FBI secara anonim di 1800 call FBI. Anda juga dapat mengirimkan informasi anonim di tipsfbi.gov. Itu saja untuk kasus yang disajikan Law and Crime. Berlangganan YouTube, Spotify, dan kini streaming di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa